Tema kita hari ini adalah karunia kekecewaan. Kecewa adalah kecil hati, rasa tidak puas diri karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi. Kita boleh kecewa kepada apapun, kita berhak kecewa, bahkan kecewa kepada Tuhan. Namun, janganlah kita hanyut, janganlah kita tenggelam di dalam kekecewaan itu. Inilah yang dikatakan karunia kekecewaan, karunia pengampunan dan pendamaian. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, akan kami bacakan pokok-pokok warta gereja untuk minggu ini. Warta gereja 12 September 2021, Komisi Arimatea. Arimatea yang punya tunggakan sebelum 2016 akan diputihkan dan mulai membayar tunggakan mulai tahun 2016 dan seterusnya. Mohon bantuan para anggota Arimatea untuk mengecek buku iuran dan menginformasikan ke pengurus Arimatea Pawang atau majelis kelompok masing-masing untuk kelancaran iuran Arimatea. Demikian pokok warta gereja. Untuk lebih lengkapnya mohon untuk dicermati sendiri. Marilah kita mengawali ibadah minggu ini 12 September 2021 yang akan dilayani oleh Pendeta Restu Anugrahwati dengan tema karunia kekecewaan. Dibantu pemusik Saudara Visto dan kawan-kawan dengan prokantor Ibu Dona, Ibu Vera, dan Adik Dinda. Selamat beribadah. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Mari kita membuka ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Dan terimalah salamnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Persembahan pujian dari Rawinala dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami, meneduhkan jiwa kami. Dan saat ini kami merendahkan hati menerima firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkannya dan terlebih lagi melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kitab Ayub pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan."
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya.
Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 26. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menundunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang menghabiskan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Segera ya
Kitab Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 30. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu seperti banyak di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu? Atau berilah aku uang suap dari hartamu? Atau luputkan aku dari tangan musuh? Atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim, kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana?
Ayub pasal 16 sampai pasal yang ke-17. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya.
Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ayub pasal 42 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu.
Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumah. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesha, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, namun juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara tercinta, halo, apa kabar? Salam sehat. Semangat, sehat, betul. Terima kasih banyak. Hari ini kita masuk di dalam bulan liturgi. Dan kita sudah masuk pada minggu kedua. Karena tepat di hari ini adalah tanggal 12 September kita masuk minggu kedua bulan liturgi. Tema kita hari ini adalah karunia kekecewaan. Izinkan saya untuk menyanyikan sepenggal bait yang merupakan lagu yang familiar pastinya. Yang pernah didengar oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Lagu ini adalah lagu yang bisa kita dengarkan atau kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 392 dengan judul Ku Berbahagia. Penulisnya adalah seorang bernama Fanny Jane Crosby. Beliau lahir pada tanggal 24 Maret 1820. Pada usianya yang ke-6 minggu, beliau menderita infeksi
di kedua matanya. Seseorang yang mengaku dokter berusaha menyembuhkan beliau. Alih-alih sembuh, tapi justru kedua matanya menjadi buta. Penderitaan itu baru awal. Karena tak lama kemudian, ayah dari Fani berpulang ke rumah bapak. Dan akhirnya ibunya menjadi tulang punggung. Dan beliau harus pergi keluar kota mencari pekerjaan. Dari rumah ke rumah menjadi pembantu rumah tangga. Dan Fani harus diasuh seorang diri oleh neneknya yang sudah renta. Karena ekonomi yang miskin, Fani tidak pernah bersekolah di sekolah formal layaknya anak-anak sebayanya. Jadi dia hanya diajarkan oleh neneknya membaca Alkitab. Penderitaan sampai di situ? Tidak. Menjelang dewasa, Fani menikah. Ketika dia melahirkan seorang anak yang masih usia dini, tanpa diketahui penyakitnya, anaknya ditemukan meninggal saat tidur. Apakah Fani kecewa dengan derita yang dia alami? Apakah dia larut dalam penderitaannya dan tenggelam di dalam kekecewaannya? Kita pasti pernah merasakan apa yang disebut dengan kecewa. Apa kecewa itu? Kecewa adalah kecil hati, rasa tidak puas diri karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi. Jadi rasa kecewa itu seringkali muncul di dalam diri seseorang ketika apa yang diinginkan dan diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika rencana yang sudah kita buat rapi tidak terlaksana satupun. Seorang anak ketika permintaannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya, dia kecewa. Anak yang tidak menuruti nasihat atau didikan orang tuanya kecewa. Istri yang tidak pernah diperhatikan suaminya, istrinya kecewa. Seorang gadis kecewa karena kekasihnya selalu ingkar janji. Begitu banyak hal atau faktor yang bisa membuat kita atau orang lain kecewa. Ayub dikecewakan oleh para sahabatnya. Ayub mengharapkan sahabat-sahabat ini datang untuk menguatkan dia, tapi apa yang didapatkan Ayub ketika mereka datang? Alih-alih menguatkan, justru para sahabatnya ini melukai hatinya dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi oleh Ayub adalah dosanya sendiri. Ayub sedih. Ayub kecewa. Kalau kita bisa lihat di pasal keempat, bahkan seterusnya hingga pasal 37, kekecewaan Ayub bukan semakin melandai, tapi justru semakin besar. Dan dia kecewa terhadap Tuhan. Tapi tunggu dulu. Apakah kita boleh kecewa kepada Tuhan? Apakah boleh orang Kristen kecewa kepada Tuhan? Boleh. Kita boleh kecewa kepada apapun. Kita berhak kecewa, bahkan kecewa kepada Tuhan. Namun, ada namunnya, dan ini menjadi catatan penting untuk kita. Janganlah kita hanyut, janganlah kita tenggelam di dalam kekecewaan itu. Apakah di dalam bacaan kita tadi, hingga akhir pasal Ayub, Ayub itu tenggelam di dalam kekecewaannya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia memiliki pola ketika kecewa itu datang. Ada yang melanjutkannya dengan marah, sedih berlarut-larut, perasaan gundah, tidak nyaman,
Dan akhirnya bermuara kepada tindakan yang negatif, yang merugikan baik pada diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Mari kita lihat situasi saat ini. Situasi pandemi COVID-19. Apakah kita sudah bisa menerimanya? Apakah kita memang sudah total bersahabat dengan situasi pada saat ini? Kalau kita lihat keluar, lihat bagaimana orang-orang, banyak dari mereka atau mungkin kita merasa kecewa dengan situasi ini. Gaji dipotong. Sudah semakin kecil, makin tambah kecil. Padahal kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Bukan hanya gajinya yang dipotong, bahkan menjadi korban PHK. Sulit untuk mencari pekerjaan. Ditambah lagi kebutuhan sekolah online untuk anak-anak, biaya kuota internet yang tidak sedikit, membutuhkan biaya lagi. Pilar ekonomi rumah tangga diterjang, goyah. Hubungan suami istri dipertaruhkan. Cekcok. Apakah ini yang diharapkan? Ditambah lagi, silih berganti berita duka dari sahabat, dari kerabat, dari keluarga terdekat berpulang karena penyakit COVID-19. Terlebih kalau sakit itu kita yang menderita. Bisakah kita masih menerimanya? Atau justru kita berkata, mengapa aku ya Tuhan? Berapa lama lagi? Cukup! Kita berteriak. Kita memohon. Sudah. Tapi seakan-akan Tuhan diam. Akankah kita kecewa kepada Tuhan dan larut tenggelam di dalam kekecewaan itu? Masihkah kita memiliki cinta terhadap Tuhan dan terus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus? Atau justru kita sudah lari dari Tuhan, tidak peduli lagi karena Dia tidak mengasihi saya kecewa. Demikiankah? Setiap kali kita merasa kecewa terhadap sesuatu, sebenarnya kita telah menggantungkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang mengecewakan itu. Dan sesuatu yang mengecewakan itu adalah sebenarnya kebahagiaan yang berada di luar Tuhan. Dan respon kita untuk menghadapi kekecewaan itu sangat penting untuk menunjukkan kemana arah kita, naik atau turun. Bagaikan Raja Wali yang tidak takut terbang menerjang badai, Raja Wali tidak terbang turun, tapi justru dia terbang lebih naik. Itulah mengapa burung Raja Wali sering dipakai untuk menggambarkan iman Kristen. Hadapilah masalah itu. Terjanglah badai masalah itu. Naiklah dan berharaplah kepada Dia yang lebih tinggi. Ayub tidak berhenti pada kekecewaannya. Ayub bangkit. Kita lihat respon Ayub. Yang pertama, Ayub memberanikan diri bercermin dan melihat dirinya baik di masa lalu ketika dia masih berjaya, masih memiliki harta, masih memiliki keluarga yang lengkap dan bahagia. Namun juga dia berani untuk melihat saat dia menderita.
Dan apa yang terjadi? Kalau kita bisa lihat, dikatakan oleh Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Penderitaan yang Ayub alami atau kita alami saat ini ada di dalam batas dan pengawasan Allah. Sebab itu, ketika kita dalam penderitaan, masalah, dan kecewa, janganlah kita menjadikan alasan untuk meragukan kasih Allah itu. Allah selalu ada bersama kita. Dia setia mengawasi kita. Kedua, Ayub bersedia mengosongkan dirinya, membuang keegoisannya dan emosinya. Ia tertunduk menyesal. Dia merendahkan hatinya pada Tuhan dan membuka hati dan dirinya. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Proses pengosongan diri itu sangatlah menyakitkan. Tetapi harus ada pengosongan dulu sebelum ada pengisian. Buanglah semua kehendak, buanglah semua keinginan, buanglah semua harapan kita, egois kita. Dan biarkan Dia yang mengisi. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bersediakah kita membuang ego kita? Ketiga, dan inilah respon yang terakhir dari Ayub. Ayub diperhadapkan pada tantangan justru yang sangat besar dibandingkan dia kehilangan segala sesuatunya. Harta, keluarga, bahkan sakit penyakit yang dideranya. Yaitu, dia harus memaafkan sahabat-sahabatnya dan berdoa untuk mereka. Tuhan tidak hanya meminta Ayub berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan meminta Ayub untuk berdoa kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini tidak mudah. Ketika kita dalam keadaan kecewa dan derita, kita saja sudah menyalahkan diri sendiri. Ini pasti aku yang salah. Orang lain pasti yang salah. Tuhan yang salah. Kita tidak bisa berdamai, kita tidak bisa mengampuni. Tetapi justru inilah yang diharapkan oleh Tuhan ketika kita menderita. Sama seperti Ayub. Ampunilah mereka. Berdoalah bagi mereka. Dan Ayub pun berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Allah membawa pemulihan yang ajaib bagi hidup Ayub. 2 kali lipat diberikan kepada Ayub, lebih banyak daripada yang Ayub dapatkan sebelumnya. Ini adalah bentuk ketaatan Ayub terhadap firman Tuhan. Ada sebuah pelajaran penting di sini, tidak peduli apa yang kita alami, tidak peduli rasa kecewa yang besar yang kita derita. Tapi mari kita keluar dari belenggu kekecewaan ini dan marilah kita memberikan pengampunan dan menempatkan orang lain sebelum diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, inilah yang dikatakan karunia kekecewaan, yaitu karunia pengampunan dan pendamaian. Mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan juga dengan situasi yang kita alami. Masih ingatkah dengan Fanny Jane Crosby
yang menuliskan Kidung Jemaat nomor 392 tadi? Sedari kecil sudah kehilangan penglihatannya, buta kedua matanya. Ayahnya meninggal di usia dini, Fani. Ibunya sudah meninggalkan dia, harus bekerja banting tulang, dan tidak pernah dia mendapatkan asuhan dari ibundanya. Tidak pernah bersekolah formal, kemiskinan selalu melanda kehidupannya, dan ketika dia memiliki anak pun, anaknya meninggal di usia kecil. Derita yang sangat besar. Tapi apakah Fani kecewa? Apakah Fani menganggap bahwa ini derita yang paling besar dalam kehidupan dia? Tidak. Fani justru berkata, "Aku bersyukur aku buta. Aku bersyukur aku bisa menderita. Aku bersyukur aku mengalami semua ini karena dengan seperti ini aku melihat kehendaknya yang ajaib dan kasihnya yang besar untuk aku." Fani tidak kecewa. Fani menerima keberadaannya. Fani berdamai dengan situasi yang dialaminya. Fani berbahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamat mengampuni dan berdamai dengan kekecewaan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita menyatukan hati kita di dalam syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami berbahagia seperti lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Bahwa kami berbahagia karena Engkaulah Allah kami, Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi dan ada bersama dengan kami. Terkadang kami dibutakan oleh rasa kekecewaan karena masalah demi masalah menimpa kehidupan kami. Kami lupa bahwa dalam kehidupan kami yang lalu, bahkan saat ini, Engkau selalu ada menggandeng tangan kami dan senantiasa mengawasi kami. Berkat-berkat-Mu yang tak terhitung jumlahnya dan nan ajaib itu selalu diberikan kepada kami. Sungguh ya Kristus, kami mohon, damaikanlah hati kami dan mampukanlah hati kami untuk mengampuni diri kami sendiri, orang lain, bahkan situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Damaikan diri ini ya Kristus, karena kami ingin senantiasa memuji bagaimana kami bahagia bersama-Mu. Kami bertelut, kami meneduhkan hati dan pikiran kami. Kami bersyafaat, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Ya Kristus, kami mohon, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah derita bangsa ini ya Tuhan. Sungguh terkadang kami merasa lelah dan jenuh dengan situasi ini, terutama di COVID-19 yang terus melanda
yang tidak tahu kapan selesainya. Tapi melalui firman-Mu, kami diajak dan diajar bagaimana kami mampu menerima ini semua dan melihat dari kacamata iman bersama-Mu bahwa Engkau ada dan selalu ada bersama kami untuk melewati badai hidup ini. Berikanlah kemampuan kepada para pemimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan yang Kau anugerahkan kepada mereka, sehingga dengan bahu-membahu bersama kami rakyat Indonesia, kami bisa bangkit, berjalan bersama melalui semua jalan derita ini. Kami mohon ya Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami, gereja di seluruh dunia. Berdoa untuk semua para gembala dan para pelayan Engkau yang terus berjuang di dalam pergumulan situasi saat ini. Terkhusus kami berdoa untuk gereja GKJ Gandaria dan juga terkhusus lagi untuk gereja Pepantan Cawang. Rindu rasanya kami ingin beribadah secara langsung di gereja. Namun apalah daya, situasi tidak memungkinkan. Namun Tuhan, jangan biarkan kekecewaan ini menyurutkan ketulusan kami beribadah kepadamu. Walaupun secara online maupun secara virtual, kami bisa beribadah dan merasakan kasih setiamu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus beribadah kepadamu. Dan berkatilah para gembala kami, khususnya Mas Didi dan Mbak Eli, yang terus berjuang di dalam pelayanan mereka. Dan juga para majelis, dan kami semua jemaat yang terus bergandengan tangan, melayani, dan juga bersaksi tentang Injil-Mu melalui cara hidup kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua, untuk mereka yang saat ini mengeluh sakit, penderitaan dari apa yang mereka rasakan secara fisik, ketidaknyamanan, tidak leluasa. Mereka merindukan kesembuhan dan kesehatan kembali. Kristus, Engkau mendengar mereka, Engkau ada bersama mereka, dan Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau ada bersama mereka saat ini. Engkau menangis ketika mereka menangis. Engkau memeluk ketika mereka merasa takut. Engkau menghibur ketika mereka merasa sendiri. Berkatilah semua perlengkapan medis untuk menunjang kesembuhan dan pemulihan saudara-saudara kami. Dan juga keluarga yang senantiasa dengan cinta kasih-Nya menjaga dan selalu mendorong dengan penuh harap untuk kesembuhan mereka. Namun kami percaya, kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan mereka ya Kristus. Namun biarkanlah harapan kami hanya terus kepadamu. Kami juga berdoa untuk segala situasi yang kami hadapi, pergumulan yang kami jalani dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, teguhkanlah, kuatkanlah hati kami untuk selalu beriman kepadamu. Bersama-Mu Kristus, bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami berdamai dengan situasi kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun firman yang mendasari persembahan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sebagai rasa syukur atas berkat-Mu, kami menghaturkan persembahan kehadirat-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan ini dan sucikan agar menjadi sarana pelayanan gereja-Mu di sini dan untuk perluasan kerajaan-Mu. Berkati mereka yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikan hikmat, bijak, dan tanggung jawab. Tuhan yang Maha Mulia, ajari kami juga untuk mempersembahkan hidup dan tubuh kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Doa ini kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita akan usai. Namun ibadah yang sesungguhnya tak akan pernah usai. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana sesungguhnya kita hidup bersama dengan orang lain dan wujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berdamai, selamat mengampuni dari rasa kecewa kita. Dan kini, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.